hari ini? Sehat luar biasa. Nah, pada hari ini saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Ibu rumah Ibu Ani untuk melaksanakan acara rutin kita, yaitu pertemuan kedua keluarga pada siang hari ini ya. Nah, jadi sebelumnya saya akan mengedarkan absen. Tolong ibu-ibu isi ya absennya. Ibu-ibu isi. Nah, isi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya ibu-ibu menurut agama dan percayanya masing-masing. Itu berdoa mulai. Selesai. Nah, adapun tahu ya ibu-ibu, bulan lalu tentang apa kita bahas pertemuan kita? Apa ibu-ibu? Tentang pada modul 1 ya. Nah, sekarang kita masuk pada modul 2. Pada modul ini kita akan membahas pada sesi 4 memulai usaha. Sebelum kita memulai materi, nah sebaiknya kita ice breaking dulu ya. Oke. Nah, silakan berdiri ibu. Berdiri. Oke. Siap. Jadi kita akan bermain yang namanya ice breaking, di mana angin berhembus. Nanti aturan mainnya saya sebutkan kemana angin berhembus. Nanti seperti kemana angin berhembus, seperti yang baju merah misalnya ya. Nanti ibu tolong yang pakai baju merah tolong pindah geser. Ini lari sini, lari sini. Oke, ibu ya, paham ya? Kita mulai ya. Juga nanti selanjutnya mulai kemana angin berhembus. Angin berhembus ke yang pakai baju biru. Oke, bentar ini nampaknya fokus pada siang hari ini ya. Nggak ngantuk ya ibu ya. Mulai lagi. Kemana angin yang berhembus? Angin berhembus ke yang pakai kacamata. Oke ibu, itu tadi ice breaking kita. Silakan duduk kembali. Jadi ibu-ibu, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memulai suatu usaha ya ibu ya. Jadi nanti tujuannya kita bisa memulai usaha. Jadi sebelum kita mulai usaha, tentu kita nanti bisa mengidentifikasi ide-ide, kemudian kita menentukan kelayakan ide-ide tersebut. Jadi juga kita merencanakan keuangan usaha, dan juga kita merencanakan pemasaran sebelum kita melaksanakan suatu usaha. Jadi ibu, sebelum kita mulai usaha, tentu kita harus mengidentifikasi potensi-potensi atau kelayakan usaha yang ada nanti akan kita jalankan. Nah, sekecil apapun usaha yang akan kita jalankan harus memiliki rencana yang matang. Implikasinya seperti hasil-hasil yang ada, hasil seperti hasil alam, hasil pertanian, wisata. Nah, itu kita identifikasi. Kemudian juga keterampilan. Nah, ibu ini sudah ada yang memulai usaha? Belum ya? Nanti kita kalau belum, kita bahas agar ibu-ibu bisa memiliki usaha ke depannya. Maaf ya ibu ya, agak batuk. Jadi ibu suatu usaha
itu agar harus dijalankan dengan baik, dengan kita harus berkelanjutan nanti, walaupun usahanya kecil itu harus kalau bisa berkelanjutan. Makanya kita harus butuh perencanaan yang matang. Jadi usaha yang baik itu adalah usaha yang dilaksanakan dengan rencana yang matang. Nah, kemudian kita, kalau kita sudah tahu tadi potensi-potensi yang ada itu ya, kita identifikasi. Nah, seperti di tempat kita, ibu-ibu, apa aja yang bisa kita identifikasi? Ibu Ani, apa ibu hasil ide-idenya, ide usahanya seperti wisata, hasil pertanian ya ibu-ibu ya. Nah, pertanian kita punya ubi, nanti kita bisa buat gorengan atau kol ya, buat kayak tahu isi bakwan ya. Nah, betul, nanti kita bisa aplikasikan atau kita mulai usahanya nanti. Setelah kita tahu, kita menilai kelayakan idenya tersebut, Bu. Layak nggak untuk dijalankan? So, ide usaha itu tidak bisa langsung kita laksanakan, harus kita pikirkan lebih matang bagaimana usaha tersebut akan dijalankan agar nantinya benar-benar mendatangkan untung. Jadi ibu, sebelumnya tentang ide usaha di sini tolong dibacakan Ibu Rita, bulan lalu nggak datang ya. Nah, tolong bacakan ya Ibu ya, silahkan. Usaha apakah yang akan dilakukan? Nah, siapakah target pembelinya? Bagaimanakah untung bisa didapatkan nanti? Apakah penyebab kegagalan suatu usaha? Nah, di usaha kita harus tahu dulu poin-poinnya. Kemudian kita masuk ke menilai kelayakan usaha kita tersebut, layak nggak dijalankan. Nah, ini yang mendukung atau menghambat apa saja itu kekuatan, peluangnya, apa saja kelebihan usaha yang kita lakukan dibandingkan dengan usaha lain. Kemudian peluangnya apakah ada di luar usaha kita usaha lain yang dapat berpengaruh positif pada usaha kita. Jadi itu juga faktor ada penghambat usaha, yaitu seperti apa saja kekurangan usaha kita dibandingkan usaha-usaha yang lain yang kita jalankan sama itu. Kemudian ancamannya, apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh negatif. Jadi di sini kesediaannya terbatas mungkin ya. Kemudian ibu-ibu itu salah kita menilai suatu ide usaha. Nah, setelah kita merencanakannya, kita sudah memiliki idenya, ide usahanya apa, nanti kita tentu akan merencanakan juga keuangan, bagaimana kita mendapatkan istilahnya modal ya. Kita sudah mengidentifikasi, kemudian kita sudah menilai kelayakan, sudah layak. Kita tentu akan merencanakan keuangan usaha kita, yang akan kita laksanakan. Nah, ibu tolong buka poster, itu poster poin 9. Nah, itu coba kita lihat penjelasnya. Ibu, modal itu dalam merencanakan usaha tentu kita membutuhkan yang namanya modal usaha, baik itu berupa barang maupun uang. Betul sekali. Nah, modal itu tersebut coba kita lihat pada poin 9, yaitu ada modal pribadi ya. Kemudian ada modal dari pihak swasta. Swasta itu baik berupa bank maupun non bank. Kemudian ada bantuan pemerintah ibu. Bantuan pemerintah tersebut seperti UB yang tadi. Kemudian atau juga yang lainnya, PMPM seperti yang QB ini Bu dibantu oleh
Kementerian Sosial ya kebetulan. Nah beda satu kementerian, jadi kita bisa sebenarnya nanti kalau memang udah layak kita bisa usulkan usaha kita tersebut masuk ke Kube. Jadi ibu-ibu untuk modal sendiri itu baik berupa tabungan atau hasil alam yang bisa kita manfaatkan tanpa membutuhkan biaya kan. Nah, kemudian kalau untuk yang lain itu kan berupa pinjaman itu ibu-ibu harus hati-hati. Nah kita kan sudah dulu mempelajari tentang cermat meminjam, jangan sampai terjebak, karena apabila itu usaha yang kita jalankan itu bangkrut maka nanti kita akan terjerat utang ya. Nah kita semua itu baik jika modal usaha kita tadi menggunakan pinjaman itu risikonya sangat besar itu. Jadi ibu usaha yang dimulai atau usaha yang sangat tergantung pada alam, pada musim itu ya. Kita usaha yang baru kita mulai, kemudian usaha yang bergantung pada musim, nah itu sangat rentan sekali, sangat rentan. Apa sebabnya? Nah tentu kan kita baru mulai, kemudian tergantung musim, takutnya cuaca itu ya. Nanti cuacanya tidak menentu, bisa nanti bangkrut kita. Jadi agar kita tidak bangkrut maka kita harus merencanakan dengan matang. Jadi kita harus mengamati keluar masuknya uang agar tidak rugi gitu ya. Jadi di sini kita perlu membuat anggaran usaha seluruh pemasukan, baik itu nanti bisa dapat mengendalikan pengeluaran. Jadi untuk anggaran usaha itu ibu-ibu berisi catatan perkiraan baik pemasukan maupun pengeluaran suatu usaha untuk jangka waktu tertentu, bisa untuk 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Ya paham ibu-ibu ya. Nah jadi kita di sini akan mencoba membuat yang namanya rencana keuangan. Jadi setelah kita tahu, kita merencanakan peluang usaha, kita selanjutnya yaitu merencanakan pemasaran. Jadi usaha itu perlu kita pasarkan. Jadi pemasarannya kita pastikan dulu barang dagangan itu bermutu baik ya. Kemudian berikan harga yang murah dan bersaing. Cari lokasi penjualan yang strategis. Kemudian promosikan barang dagangan setiap saat. Nah itu tolong ibu kita bacakan biar semuanya paham dan mengerti. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita laksanakan. Jadi praktekkan di rumah, laksanakan usahanya karena kita sudah paham ya ibu-ibu ya. Kita coba buka dari yang hal kecil-kecil saja ya, nggak perlu yang besar. Kan usaha itu tidak perlu usaha yang besar, yang penting ya berkelanjutan. Oke ibu-ibu ya. Oke cukup sekian dari saya pada pertemuan kedua kita hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ke bulan depan ketemunya di rumah siapa ibu-ibu? Rumah Bu Sita. Oke, jadi kita ketemu bulan depan di rumah Bu Sita pada tanggal yang sama ya, hari yang berbeda berarti. Oke, oke ibu-ibu, makasih.